Sintayong ubah jam latihan demi lawan Jepang, keyakinan curi poin menyeruak di antara pemain timnas Indonesia. Wataru Endo tuntut Jepang tampil baik saat bertemu timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Diiming-imingi bonus, Indonesia target menang lawan Jepang di Piala Asia. Media Korea mengulas nasib Sintayong dan pelatih Malaysia di Piala Asia, satu tertawa, satu merana. Realita Pratama Arhan, dicuekin Tokyo Verde, jadi andalan timnas Indonesia di Piala Asia. Sintayong ubah jam latihan demi lawan Jepang, keyakinan curi poin menyeruak di antara pemain timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus mempersiapkan diri menghadapi Jepang pada pertandingan terakhir grup di Piala Asia. Sintayong mengambil langkah-langkah khusus dalam persiapan timnya. Pada sesi latihan terbaru, Sintayong memutuskan untuk tidak berlatih di lapangan, melainkan melakukan sesi latihan di gym hotel tempat mereka menginap. Setelah latihan fisik, dilanjutkan dengan rapat tim untuk menganalisis kekuatan Jepang dan merencanakan strategi bertanding. Selain itu, Sintayong juga melakukan penyesuaian terhadap jam latihan untuk membiasakan diri bertanding di sore hari. Timnas Indonesia akan berlatih pada pukul 2 siang waktu setempat pada Senin dan Selasa, sesuai dengan jadwal latihan resmi. Pertandingan sore hari di Qatar memiliki tantangan tersendiri, dengan suhu yang lebih tinggi pada sore hari dibandingkan malam hari. Suhu sekitar 23 derajat Celcius pada sore hari, sedangkan pada malam hari sekitar 20 derajat Celcius. Selain itu, angin kencang juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan. Meskipun menghadapi tim yang diunggulkan seperti Jepang, suasana di timnas Indonesia tetap optimistis. Hoki Caraka menyatakan bahwa tim sudah fokus sepenuhnya pada pertandingan melawan Jepang setelah meraih kemenangan atas Vietnam. Ia juga mengungkapkan bahwa tim telah melihat celah di permainan Jepang yang ingin mereka manfaatkan. Lawan Jepang, Erick Thohir beri peringatan ke pemain timnas Indonesia. Skuad Garuda di Piala Asia 2023 menemui tantangan besar setelah meraih satu kemenangan melawan Vietnam dan mengalami kekalahan dari Irak. Meskipun masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar, situasinya tidak mudah terutama dengan pertandingan berat melawan Jepang di depan mata. Erick Thohir mengakui bahwa Jepang merupakan tim yang kuat, namun ia menekankan pentingnya semangat dan ketekunan dari para pemain timnas Indonesia. Meskipun tak diunggulkan, Erick berharap para pemain timnas dapat memberikan perlawanan maksimal saat berhadapan dengan Jepang. Erick menyoroti performa positif timnas Indonesia dalam kemenangan melawan Vietnam. Namun ia juga memberikan peringatan agar para pemain tidak menyerah dengan mudah. Meski Jepang memiliki peringkat FIFA yang tinggi, Erick memotivasi pemain dengan menyatakan bahwa setiap kesempatan harus dimanfaatkan dengan baik. Erick Thohir menyatakan niatnya untuk hadir langsung di Qatar untuk mendukung timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Jepang. Ia menekankan bahwa meskipun Jepang adalah tim kuat dengan rekor yang impresif, peluang timnas Indonesia tetap ada dan para pemain harus percaya pada kemampuan mereka. Wataru Endo tuntut Jepang tampil baik saat bertemu timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pertemuan antara timnas Jepang dan timnas Indonesia pada laga terakhir grup D Piala Asia akan menjadi duel ke-16 di seluruh ajang. Dari 15 pertemuan sebelumnya, Jepang unggul dengan 8 kemenangan, sementara Indonesia menang dalam 5 pertandingan, dan 2 laga berakhir imbang. Meskipun Jepang memiliki catatan lebih baik, pemain Wataru Endo menekankan pentingnya tidak meremehkan timnas Indonesia. Endo menekankan bahwa tim harus tampil bagus sejak awal pertandingan dan tidak boleh menganggap enteng lawan, meskipun statistik menunjukkan keunggulan Jepang. Pertandingan terakhir antara kedua tim terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 1990 zona Asia, di mana Jepang menang 5-0. Namun, sejak itu, kedua tim belum bertemu dalam pertandingan resmi. Endo dan rekan-rekannya siap menghadapi tantangan dari timnas Indonesia dengan serius, mengingat pentingnya kemenangan untuk melaju ke babak selanjutnya. Diiming-imingi bonus, Indonesia target menang lawan Jepang di Piala Asia. Timnas Indonesia memiliki target untuk meraih kemenangan melawan Jepang pada matchday terakhir grup di Piala Asia. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, saat membicarakan bonus untuk para pemain. Setelah berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0, PSSI berjanji memberikan bonus kepada timnas Indonesia. Erick Thohir menyatakan bahwa besaran bonus akan lebih besar jika tim mampu meraih kemenangan lagi melawan Jepang pada pertandingan terakhir grup. Yang pasti bonus kalau menang lawan Vietnam, yang lebih gede lagi ketika bisa mengalahkan Jepang, ujar Erick Thohir dalam pernyataannya.
Hal ini menunjukkan bahwa tim dan manajemen sangat fokus dan optimis untuk meraih hasil positif dalam pertandingan melawan Jepang demi melangkah ke babak selanjutnya. Media Korea mengulas nasib Sintayong dan pelatih Malaysia di Piala Asia, satu tertawa, satu merana. Media Korea Selatan, Sports Donga, membandingkan nasib dua pelatih asal Korea Selatan di Piala Asia, yaitu Sintayong yang melatih timnas Indonesia dan Kim Pan-gon yang menangani Malaysia. Sports Donga menyebutkan bahwa Sintayong dapat tersenyum karena masih memiliki peluang untuk melaju ke babak 16 besar. Meskipun Indonesia kalah dalam pertandingan pertama melawan Irak, kemenangan atas Vietnam membawa harapan untuk mencapai babak selanjutnya. Tim Merah Putih memiliki rataan pemain termuda di Piala Asia dan mereka telah menunjukkan perjuangan yang luar biasa. Di sisi lain, Kim Pan-gon, pelatih Malaysia, disebut merana karena timnya sudah dipastikan tersingkir setelah 2 kekalahan melawan Yordania dan Bahrain. Meskipun demikian, artikel tersebut menyoroti semangat dan perjuangan timnas Indonesia yang awalnya diremehkan namun mampu menunjukkan performa yang mengesankan. Pertandingan terakhir Indonesia melawan Jepang menjadi penentu nasib mereka di Piala Asia. Dengan 1 kemenangan dan 1 kekalahan, Indonesia bersaing dengan Jepang untuk meraih tempat kedua di grup D. Jika Indonesia dapat mengalahkan Jepang, mereka akan finish kedua dan melaju ke babak 16 besar. Meski seri atau kalah, masih ada peluang untuk finish ketiga dan bersaing di babak sistem gugur. Realita Pratama Arhan, dicuekin Tokyo Verdy, jadi andalan timnas Indonesia di Piala Asia. Pratama Arhan telah menarik perhatian dalam 2 penampilannya untuk timnas Indonesia di laga grup D Piala Asia. Sebelumnya, Arhan menghadapi tantangan di klub lamanya, Tokyo Verdy, di mana ia kesulitan mendapatkan menit bermain dengan hanya 4 penampilan selama 255 menit sejak Maret 2022. Meski demikian, pelatih Sintayong terus memanggil Arhan ke timnas Indonesia dengan keyakinan bahwa pemain ini memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan. Sintayong menyoroti kualitas Arhan sebagai pemain yang bagus dan menyatakan bahwa jika mendapatkan lebih banyak menit bermain di klubnya, performa Arhan dapat meningkat. Meskipun Arhan memiliki pesaing di posisi bek kiri, Sintayong menyatakan bahwa pemilihan Arhan adalah untuk masa depan sepak bola Indonesia. Kelebihan Arhan dalam kemampuan long ball throw-in diakui sebagai senjata yang menakutkan bagi lawan, menambah dimensi strategis dalam permainan timnas Indonesia. Kabar baik datang untuk Pratama Arhan, karena ia telah menemukan klub baru. Suwon FC resmi merekrutnya dengan kontrak selama 1 tahun dan opsi perpanjangan selama 1 musim lagi. Pelatih Suwon FC mengungkapkan bahwa Arhan telah menjadi perhatian mereka sejak berada di tim nasional kelompok umur, dan mereka berkomitmen untuk membantu menggali potensi besar yang dimiliki oleh pemain tersebut. Demi tembus 16 besar Piala Asia 2023, timnas Jepang bakal bombardir gawang timnas Indonesia. Meskipun telah meraih 3 poin, timnas Jepang masih harus memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Dalam upayanya untuk mencapai target ini, winger timnas Jepang, Junya Ito menegaskan bahwa timnya memiliki ambisi besar untuk meraih kemenangan di pertandingan selanjutnya, khususnya saat bersua dengan timnas Indonesia. Ito menyadari bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia tidak akan mudah, namun ia menyatakan bahwa saatnya bagi tim Samurai Biru untuk mendominasi. Dengan mengungkapkan bahwa ia merasa timnya sedang menghadapi krisis, Ito memberikan sinyal bahwa mereka harus berusaha lebih maksimal, terutama dalam mencetak gol. Walaupun menunjukkan rasa hormat terhadap lawan, Ito mengajak seluruh pemain timnas Jepang untuk berkontribusi dalam mencetak gol. Ia percaya bahwa melibatkan setiap pemain dalam upaya mencetak gol adalah langkah penting untuk mengatasi situasi sulit yang dihadapi oleh tim.